Hmm. Lalu kriteria lembaga asuransi yang sehat itu seperti apa itu, Pak? Itu yang transparan, yang memberikan penjelasan edukasi bahwa Anda menutup polis asuransi, tujuan utamanya adalah untuk menutup atau membeli tanggungan. Tanggungan itu dalam hal Anda sakit, penyakit ini di cover. Dalam hal Anda meninggal dunia, sekian di cover. Jangan dibikin ribet, jangan dibikin klausul-klausul yang kecil-kecil. Bikin yang jelas. Nah, kalau mau ada yang tadi produk-produk yang sifatnya derivatif, ada tabungannya, dijelaskan. Anda nutup sekarang ini 1 juta sebulan, oke, yang 500 untuk tanggungan, 500 itu Anda tabung. Nggak hilang uang Anda 500.000 itu. Setiap bulan ada bunga tabungan, nggak hilang. Diperjelas itu. Gitu, bahwa oke, sekarang polisnya itu berarti harusnya bukan hanya 1 polis, 2 sertifikat, 1 polis tanggungan, 1 buku tabungan. Itu jelas masyarakat. Nah, kalau dia mau dimainkan di saham, juga ngomong. Yang 500 dimainkan di saham. Tapi permainan saham ini beli, jual, beli, jual. Ketika ada saham-saham yang jatuh harganya, kita beli. Dia naik, kita jual. Selalu ada gain di situ. Nah, terus dimonitor harian. Tetapi Anda harus ngerti dulu cara bermain saham. Kalau enggak, jangan beli yang ini. Betul. Nah, gitu. Jadi ada suatu edukasi kejujuran dulu. Kalau Anda paham, ngerti, tanda tangan nih ya. Anda paham permainan ini. Kalau enggak, jangan ditawarkan yang ini sehingga masyarakat itu enggak ketipu. Itu kalau mau asuransi yang sehat. Yang pertama itu artinya gini. Dia harus memenuhi prinsip informasi dan transparansi yang sungguh-sungguh, yang jujur ya kepada calon nasabahnya. Marketingnya, agen-agennya itu jangan hanya cuma diajarin untuk menipu masyarakat. Diberikan tabel simulasi, diberikan iming-iming sampai umur sekian Anda udah nggak bayar lagi, umur sekian. Itu banyak simulasinya begitu-begitu, ya kan? Akibatnya terus agen 30% tahun pertama itu uang polisnya untuk Anda. Dia lalu jadi penipu semua. Marketingnya ini dengan cara semacam itu. Bohongin semua. Karena dia pikir yang penting gue dapat 30%. Nah, jadi itu udah nggak sehat caranya mengedukasi. Nah, yang ketiga, kontrol bahwa sama seperti bahkan pinjol di bawah kontrol OJK. Nah, kata kontrol OJK itu harus ada mekanisme yang juga transparan. Yang kayak apa pengawasan yang dilakukan oleh OJK kepada asuransi-asuransi ini? Di report setiap 3 bulan dikeluarkan. Ini asuransi yang nakal, asuransi yang tidak, asuransi yang baik. Keluarkan transparan dong. Jangan ditimbun. Masyarakat nggak tahu ini nakal enggak, enggak. Semua ditutup. Nah, nanti hanya terjadi itu tadi berlipat. Hanya kalau asuransinya dia dinilai jelek, nyokok dia ke OJK, diam-diam selesai. Nggak pernah muncul namanya baik kata namanya jelek. Laporan itu nggak pernah transparan. Nah, pengawasan yang semacam itu nggak ada gunanya, hanya menjadi ajang kong kali kong. Yang namanya pengawasan OJK itu mewakili publik kan, harus diumumkan, memenuhi informasi publik gitu. OJK itu kan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk kepentingan publik sebenarnya. Betul. Tapi karena dia hidupnya dari iuran, bank, asuransi, anggarannya OJK itu hidup dari itu iuran mereka, ya makanya nggak transparan. Akhirnya apa? Efek pengawasannya lemah karena banyak persekongkolan di situ. Ya. Jadi itu yang ketiga, faktor ketiga asuransi baik atau enggak kalau ada pengawasan yang yang benar-benar efektif dari OJK, ya kan? Nah, yang keempat harus dikelas-kelaskan. Jadi asuransi itu jangan digeneralisir. Ini asuransi ini dong. Kelasnya dimasukkan di dalam. Ini kelas bintang 5. Ini bintang 4. Ini bintang 3. Ini melati. Jadi masyarakat tahu. Oh, saya membeli polis asuransi ini. Levelnya di sini dia. Artinya apa? Saya jangan sampai bisa terbohongi menutup polis dengan premi yang mahal atau mau ke unit yang tadi, saya dibohongin kalau saya nggak bisa bayar. Itu loh.